Buahnya ini gede banget, besar. Ya. Gede. Hampir 2 jengkal panjangnya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan video ini saya membahas lanjutan dari tentang jagung yang part 1. Ini ada yang part 2 nya dengan metode tanam yang berbeda. Jaraknya pun berbeda. Oke, kita cek yuk. Nah, ini. Yang ini metode penanamannya itu memakai biji, langsung tanam biji ya. Jadi tidak ada penyemaian, langsung tanam biji. Taruh lubangnya, dalam satu lubang biasa ditaruhkan 2-3 biji. Nah, ini. Jadi ini kurang lebih umurnya 2 bulan. 2 bulan lebih lah. Ini kisaran sebulan lagi udah bisa panen. 3 mingguan udah bisa panen ya. Jadi gitu, di dalam satu lubang ditanami 2-3. Nah, setelah tumbuh, kalau memang tumbuh semua 3-nya tumbuh itu dicabut 2, disisakan 1. Jadi dalam satu lubang cuma disisakan 1 doang. Seperti itu. Nah, untuk jaraknya ini berbeda dari dengan yang sebelumnya, yang part 1 itu ya. Yang part 1 itu jaraknya itu agak ribet. Kalau ini simple, nggak seribet yang sebelumnya. Yang gini, saya mulai dari jarak mulsa dulu ya. Mulsanya ini jaraknya ini 110 cm atau antara 100 sampai 110 cm jarak mulsanya. Nah, dalam satu mulsa ini kan ada 2, ditanami 2 ya. Untuk yang ke samping ini kan, kanan kiri itu 45 cm. Dan untuk ke depannya sana itu 35 cm. Itu sama semua ya. Cuma ini saja yang mulsanya yang berbeda. Cuma itu simpelnya dia ini, cuma gitu doang ya. Bedanya dengan sebelumnya. Mantap. Jadi kalian bisa boleh terapkan yang mana saja. Nah, ini ada jarak di sini ya. Kalau yang sebelumnya itu, video sebelumnya dia ditanamkan kacang merah ya, kacang merah atau azuki itu. Di sini yang ini dia tidak tanamkan apa-apa. Tidak ditanamkan apapun. Ini tempat lewatnya traktor. Ya mana-mana aja mau ditanamkan boleh, nggak ditanamkan juga boleh. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, ini saya memperlihatkan yang dalam satu lubang itu 2 biji jagung yang ditanam, 2 bibit yang ditanam. Jadi dalam satu lubang 2 yang tumbuh. Ini sih masih dalam percobaan, apakah nanti buahnya bagus, berhasil atau tidak berhasil. Dan nantinya kalau berhasil, buah ini bagus, ini akan diterapkan seterusnya. Ini masih percobaan saja, masih percobaan. Dan kita lihat nih, ya, dalam satu biji 2, satu lubang 2, nih semua 2. Calon buahnya juga sih ya lumayan sih kayaknya ya, lumayan. Dan ini masih percobaannya, masih dalam percobaan tahun ini. Dan nantinya kalau berhasil, untungnya estimasinya perkiraan Bapak angkat itu keuntungannya bisa 2 kali lipat ya. Yang sebelumnya itu satu lubang hanya satu ini ditanami 1 doang, dan tahun ini ditanam 2 dalam percobaan. Mereka coba-coba, kalau yang berhasil lanjutkan, kalau tidak berhasil ya ini tinggalkan.
Karena ada di provinsi lain itu dia dalam satu lubang ditanam 2 biji, 2 bibit itu ya, dan hasilnya bagus, berhasil. Makanya Oto-san itu bapak angkat itu nyoba juga sih. Siapa tahu berhasil. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kita dilanjutkan. Dan nanti panennya tidak manual, pakai mesin katanya. Karena kalau manual pakai arit itu ya sabit, makan waktu. Kalau pakai mesin kan cepat. Nah, tipe-tipe jagung yang sudah bisa untuk dipanen ya seperti ini. Ini bunganya apa nih? Udah mulai coklat-coklat begini ya. Nih, udah coklat. Yang sana itu masih kuning-kuningan gitu. Itu belum bisa. Ini buahnya. Buahnya ini gede banget, besar. Ya. Gede. Hampir 2 jengkal panjangnya. Ya. Ini biasanya dalam satu tangkai itu bisa tumbuh 2. Tapi yang kedua itu buah yang kedua itu tidak gede, tidak sempurna. Yang pertama doang, bahkan sampai 3 itu dalam satu batang. Dan itu yang kedua kadang-kadang doang diambil. Biasanya langsung dibuang. Sebenarnya kalau mau tumbuh bagus ya, mau fokus dalam satu batang satu buah ini dicopot ini dicopot. Ininya juga dicopot, dilepas semua, sisakan satu doang sama tangkainya ya. Kalau mau bagus tumbuhnya, tapi di sini tidak diterapkan karena nggak ada waktunya sedikit. Masih ada sayuran yang lain mau dipanen kan, jadi tidak bisa. Kalau ada teman itu di provinsi lain itu di Ibaraki-ken, dia menerapkan seperti begitu. Jadi dalam satu tangkai ini dia sisakan cuma satu doang, yang lainnya dicabut, dilepas ya, disisakan satu saja. Makanya dia buahnya itu dalam satu batang buahnya itu besar, gede, sempurna dia. Kalau ini tidak dilepas ya, tidak dicabut itu, dibiarkan ya, dibiarkan. Tapi hasilnya bagus juga. Ini yang belum panen. Oh iya, dan untuk yang lahan sebelumnya itu, yang di part 1 itu tanaman jagung ya, ini sudah selesai semua, sudah selesai dipanen semua. Tinggal yang sebelahnya itu lagi belum ya. Paling dalam jangka waktu bulan ini tuh udah selesai. Nah, setelah ditanamkan jagung ini ya ditanami ini lagi sawi putih, persiapan untuk sawi putih. Ini mulsa ya. Jadi pemasangan mulsanya ini pakai mesin. Tadi dipasangin, saya lupa nggak sempat tadi ambil videonya cara pemasangan mulsanya ini. Ya lumayan rapi lah. Jadi dalam satu kali jalan tuh ke depan langsung 2 mulsa yang terpasang. Di dalamnya sudah ada pupuknya, udah lengkap semua, tinggal ditanam doang. Bikinkan lubang, tanam. Dan ini sudah tidak ditanami lagi. Ini akan dilotari, paling ditanami rumputnya, tanami rumput dan menunggu salju turun. Nanti tahun depan lagi baru diolah. Karena sebentar lagi musim dingin udah datang. Jadi itu yang hijau-hijau itu tempat wadah pemanenan jagung setelah dipanen. Disusun di situ. Ada juga yang biru, ada juga yang orange. Namanya itu kontena. Kontena juga terbagi-bagi. Ada hirakong, ada fukakong, itu rengo, banyak ya. Jadi kita harus tahu. Ini ya. Di antaranya jagung ini ada kacang merah ini. Di sini tempat lewatnya traktor ya. Jadi pada kosong ditanami ini kacang merah atau azuki. Ini kacang merahnya. Ini ya. Belum waktunya panen.
Ini panennya paling musim dingin sekitar bulan 11 gitu ya. Sekarang kan bulan berapa? 8. Masih lama ya. Bulan 10 apa bulan 11 ini. Jadi sebelumnya ada yang pernah komentar kan, bolehkah apa namanya, metode ini bisa nggak diterapkan di tempat saya yang ini ya, khusus yang tanaman azuki ini, diantaranya jalur traktor ini. Kalau saya kenapa tidak bisa, kenapa enggak ya, bisa saja kalian terapkannya. Kacang merah ditanam bersebelahan dengan jagung, bisa saja. Ini kenapa disandingkan dengan jagung? Sebenarnya bukan jagung saja sih yang disandingkan dengan jagung, tanaman lain juga bisa. Tapi karena ini kacang merah ya, kacang merahnya ini jenis obatnya, pupuknya itu sama dengan jagung, makanya ditanamin di antara jagung ini, lewat traktor ini ya. Makanya ditanamin ini karena pada saat menyemprot jagung ini, jadi karena pupuknya sama, makanya disandingkan dengan jagung ini, disandingkan dengan jagung supaya bersamaan pupuknya, gitu loh maksudnya. Jadi kalian kalau mau terapkan juga di tempat kalian bisa saja sih, tapi kalau saran saya tempatkan terpisah gitu loh, maksudnya dalam satu lahan ini azuki, terus ini yang sebelahnya lagi jagung, boleh, gak apa-apa. Kalau mau terapkan sama seperti ini ya, kalau kalian punya traktornya itu, alat penyemprotnya itu ya, jadi seperti itu ya. Karena ini turun hujan, bisa harus balik ke rumah. Oke, sampai di situ aja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Silahkan di like, share, dan subscribe ya, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Oke, sampai di situ saja dulu. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.